Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siprianus Disas Maneno dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan membahas tentang bencana kekeringan. Nah, apa itu bencana kekeringan? Sebelum kita memasuki apa itu bencana kekeringan, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kali ini yaitu yang pertama, kita dapat membedakan pengertian dari apa itu bencana alam, dan juga apa itu bencana kekeringan. Yang kedua, kita dapat mengetahui faktor penyebab mengapa kekeringan itu terjadi. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui wilayah di mana saja yang memiliki potensi kekeringan yang tinggi. Dan yang keempat, kita dapat mengetahui cara penanggulan yang baik akibat dari bencana kekeringan ini. Oke, kita lanjut saja ke pengertian dari bencana. Nah, pengertian dari bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di sana menyebutkan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan atau yang mengganggu kehidupan serta kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selain itu, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari bencana, kita juga dapat mengetahui apa itu bencana alam. Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam itu sendiri, misalnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui bencana dan juga bencana alam, kita langsung masuk ke materi inti, yaitu apa itu kekeringan. Nah, kekeringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kekeringan merupakan suatu kondisi air yang jauh dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, kebutuhan lingkungan, kebutuhan pertanian, dan juga kebutuhan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa kekeringan ini berbeda dengan kegersangan karena kekeringan merupakan sebuah fenomena yang dapat dicirikan sebagai penyimpanan dari kondisi normal. Nah, setelah kita mengetahui dari ketiga pengertian tersebut, kita dapat juga mengetahui faktor penyebab mengapa kekeringan itu terjadi. Yang pertama, karena rendahnya curah hujan di suatu wilayah. Curah hujan yang rendah akan membawa musim kemarau pada wilayah tersebut. Curah hujan yang semakin lama rendah, otomatis musim kemarau pada suatu wilayah tersebut akan semakin panjang sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kekeringan. Dan yang kedua, jauhnya sumber air dari masyarakat. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Hal ini karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan air secara tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan pemasok atau pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan air. Contohnya seperti penggunaan air untuk rumah tangga, penggunaan air untuk pengairan sawah, dan lain-lain. Faktor selanjutnya adalah kerusakan kawasan tangkapan air akibat perbuatan manusia. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebab mengapa kekeringan ini dapat terjadi, kita juga dapat mengetahui wilayah mana saja yang sering memiliki tingkat kerawanan kekeringan di Indonesia yang paling tinggi. Menurut Badan Penanggulangan Bencana, terdapat 11 wilayah yang memiliki kekeringan atau kekurangan yang paling tinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Bali,
NTB, NTT, Lombok, dan Pulau Sumbawa. Dari ke-11 wilayah tersebut, kita sebagai geografi otomatis harus mengetahui bagaimana upaya mitigasinya. Salah satu upaya mitigasinya dapat dilakukan sebelum dan sesudah setelah bencana tersebut terjadi. Jika bencana kekeringan tersebut belum terjadi, kita dapat memelihara sumber air dan memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, kita dapat menambah area resapan air. Yang ketiga, kita menanam pohon-pohon lebih banyak lagi. Nah, apabila sumber atau kekeringan telah melanda suatu wilayah, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menjaga sumber air atau kebutuhan air bersih saja. Dan yang kedua, hubungi dinas terkait untuk meminta bantuan agar diberikan tangki air bersih sehingga pemanfaatan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Yang ketiga, melakukan konservasi air. Dan yang keempat, membuat waduk. Yang kelima, membuat hujan buatan di daerah tangkapan hujan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bencana alam dan juga apa itu kekeringan, serta faktor persebaran dan juga bagaimana upaya mitigasinya yang dapat kita lakukan, nah, kita perlu merealisasikannya apabila kekeringan itu melanda. Mungkin cukup sekian materi yang disampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Saya ucapkan terima kasih.